dunia dan seisinya ini bagi Allah tak sama nilainya dengan sebelah sayap lalat. Barang siapa yang beramal untuk akhiratnya, Allah akan cukupkan baginya urusan dunia. Sayati zamanun 'alan nasi as-sabiru fihim qalqabit al-jamarah. Akan ada satu masa di akhir zaman yang berpegang teguh dengan agamanya seperti orang yang sedang memegang bara api. Baik. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain amma ba'd. 91,1 FM Radio Rabbani Merajut Ilmu dan Peradaban, generasi Romani dan pemirsa KMTV dimanapun antum dan antuna berada. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat beserta salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, untuk kesempatan pagi hari ini kita kembali dimudahkan untuk bertemu di program Diktat, Dialog Keilmuan Islam bersama Ustadz. Dan untuk episode ke-66 ini kita alhamdulillah membahas atau membincangkan sebuah tema, yaitu di ujung gang buntu. Ini seperti apa dan bagaimana, nanti seperti biasa para guru kita yang sudah hadir di studio sudah akan bersiap-siap untuk memaparkan materi masing-masingnya nanti insya Allah. Dan jika waktu memungkinkan juga antum bisa bersoal jawab seperti biasa di 0821 74 909 911. Taip, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita sapa dulu guru-guru kita yang sudah hadir di studio. Ada guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Sehat Ustaz ya? Alhamdulillah khair Ustaz. Insyaallah khair Ustaz. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Sehat Ustaz? Alhamdulillah. Kemudian ada guru kita Ustaz Dr. Helmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustaz. Khair Ustaz ya? Alhamdulillah. Baik, generasi Romani dan pemirsa KMTV, untuk tidak memperpanjang muqaddimah, kita akan langsung saja kepada pembahasan. Untuk yang pertama seperti biasa kita akan minta kesediaan guru kita Ustaz Dr. Dasman Yahya Ma'ali LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah waliyus salihin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sayyidul awwalin wal akhirin wa ala alihi at-tayyibin wa azwaji at-tahirati ummahatil mu'minin wa ashabihi al-qadati al-ghurril mayamin wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ahlan wa sahlan wa marhaban bikum min jadid bi liqa'in mutajaddid. Alhamdulillah, pada pagi ini setelah sempat vakum beberapa pekan terakhir ini, kita kembali bisa menyambung pertemuan melalui diktat ini. Mudah-mudahan Allah bukakan pintu-pintu hikmah yang mudah-mudahan berguna dalam menyampaikan dakwah. Kepada Allah kita memohon, mudah-mudahan kita senantiasa ditundukkan pada kebenaran, bukan untuk senantiasa bertahan mencari pembenaran. Bersyukur sekali kita bisa bertemu dengan para masyayikh kita, para ahlul ilm wa tullabihi, yang akan mencerahkan kita, akan menerangi jalan kita di bawah cahaya Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Semoga dengan berpadunya berbagai bidang ilmu, maka akan menghasilkan suatu
petunjuk yang bermutu, berbahan wahyu yang Allah turunkan dalam Al-Quran atau hadis yang diwariskan. Salawat dan salam kepada Nabi SAW yang senantiasa kita berusaha untuk semakin mendekat kepada ajarannya dan menjauhi segala hal yang ditegahnya. Dia suruh kita menghidupkan sunnahnya dan dilarangnya kita mengada-ngada. Karena jalan beliau adalah jalan yang luas, jalan yang terang, lurus, dan sampai kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Seperti kata sebagian as-salaf, kalau saya salah dari Ali bin Abi Thalib atau Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an, bahwa tali Al-Quran ini, tali agama Allah ini, ujungnya sama kita dan ujung yang satunya sama Allah SWT. Siapa yang berpegang teguh kepadanya, lambat atau cepat pasti sampai. Tapi siapa yang meninggalkannya, berpaling daripadanya, maka dia akan berada pada jalan-jalan yang buntu, ganggang yang sempit, yang tidak menyampaikannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mungkin dalam pembicaraan kita hari ini, mungkin kami berbagi, saya di masa gelapnya, Ustaz Hidayat di masa terangnya, Ustaz Helmi nampaknya harus lagi mendung kembali sesuai kondisi hari ini, di mana sebagian menuju kembali ke masa-masa yang dulu ditempuh oleh para generasi yang jauh dari ilmunya para nabi, yang disebut dengan zamanul fatrah atau zamanul jahiliyah, di mana pada hari itu karena dengan jauhnya waktu, para ulama ahlul ilmi boleh dikatakan sudah tidak ada lagi. Tetapi orang-orang yang tokoh-tokoh agama yang cerdas-cerdas, yang menggunakan akal dan logika, yang menggunakan rasa dan yang menggunakan perasaan, masih tetap ada. Maka tali yang mereka sambung tidak lagi kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, tetapi terbatas pada pikiran dan perasaan, bahkan pengalaman-pengalaman, baik yang bersifat pribadi maupun yang bersifat kolektif masyarakat. Sehingga pada waktu itu semua yang dirasakan baik, semua yang dipikirkan atau dikira bagus menjadi bagian daripada agama. Dan ini sangat nyata, di mana ketika umat manusia hanya bersandar kepada pemikiran baik di masa lalu maupun masa sekarang, pasti akan melahirkan kejahiliaan. Untuk zaman sekarang saja, mungkin Ustaz Elmi lebih konten dan intens dari masalah ini nanti. Kita lihat orang-orang yang beragama sebelum kita ini, mereka memasukkan ke dalam agamanya hasil-hasil pemikiran dan pengalaman-pengalamannya. Hasilnya apa? Timbul keyakinan jahiliyah. Misalnya Nabi Musa adalah ahli tauhid, tapi pengikutnya hari ini menjadi ahlus syirk. Nabi Isa menyerukan kepada tauhid. Apakah engkau mengatakan kepada manusia, ittakhiduni ittakhiduni wa ummiya ilahaini min dunillah? Apakah engkau mengatakan jadikan aku dan ibu sebagai Tuhan selain Allah? Katakan tidak. Nah, Nabi Isa alaihissalam
menyuruhkan kepada tauhid tapi pengikutnya kembali kepada syirik. Hasilnya apa? Ada ayat dalam Injil? Tidak. Ada hadis Nabi Isa alaihissalam yang mendukung? Tidak. Lalu dari mana? Mereka mengkultuskan. Maka Nabi alaihissalam melarang kita, la tutruni kama atratin an-nasara Isa bin Maryam. Jangan kalian mengultuskanku sebagaimana umat Nasara mengkultuskan Nabi Isa ibn Maryam. Ma'asyiral kiram yang dirahmati Allah SWT. Jadi karena mereka meninggalkan ajaran-ajaran yang asli. Dulu Nabi Ibrahim alaihissalam, Allah perintahkan kepadanya, wa ahidna ila Ibrahim wa Ismaila an tahira baiti lit-taifina wal akifina wa ruk'is sujud. Ketika kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah rumahku ini. Untuk apa? Lit-taifin, untuk orang-orang tawaf, wal akifin, orang-orang i'tikaf, wa ruk'is sujud, dan orang yang rukuk dan sujud. Dan itu maksudnya membersihkan di sini daripada kesyirikan, karena tidak boleh sujud, tidak boleh ruku, tidak boleh i'tikaf, tidak boleh tawaf, kecuali untuk iqamati at-tauhid, seperti kata Aisyah radhiyallahu anha dari Nabi alaihi salatu wassalam, innama ju'ila at-tawafu bil baiti was-sa'yu baina as-safa wal marwah li iqamati zikrillah. Sesungguhnya disyariatkan tawaf, sa'i antara Safa dan Marwah untuk menegakkan zikrullah. Tapi yang mereka lakukan menegakkan zikrillah ma'a zikri ghairillah. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, akhirnya mereka semuanya berada pada jalan-jalan sempit, jalan-jalan buntu, sehingga mereka tidak menerima kecuali hal-hal yang sesuai dengan logika atau sesuai dengan yang mereka lihat. Sampai-sampai jahiliyahnya Bani Israel waktu itu meminta kepada Nabi Musa alaihissalam, lan nu'mina laka hatta narallaha jahra. Kami tidak akan beriman kepadamu sampai kami melihat Allah terang-terangan. Karena dia tidak merasa cukup dengan informasi yang disampaikan oleh Nabi Musa, yang notabene adalah dari Allah sendiri, yang dibawa oleh malaikat Jibril alaihissalam. Dan ketika umat Nabi Isa alaihissalam juga minta kepada Isa pembuktian, apakah sanggup Rabbmu menurunkan kepada kami ma'idatan minas sama? Ala yastati'u rabbuka ayunazzila alaina ma'idatan minas sama? Subhanallah, mereka ragu. Lalu Allah turunkan itu. Tapi ingat, ketika aku turunkan, siapa yang kafir aku azab dengan azab yang tidak aku azab seorang pun setelah dari dari alam semesta ini. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, ini mereka memaksa para nabinya untuk membuktikan. Nah, di antara kaum muslimin juga sebagian tidak beriman, tidak meyakini kecuali yang harus dibuktikan dengan melihat, atau yang serupa dengannya, atau yang sesuai dengan akal dan perasaannya. Maka akhirnya mereka sampai pada jalan-jalan buntu, ya, sampai pada di antara mereka yang mengatakan bahwasanya di akhir hayat mereka banyak yang mengatakan bahwa yang mereka pelajari selama ini adalah sia-sia. Sebutlah Imam Al-Ghazali misalnya, yang digelar dengan Hujjatul Islam, sebutlah Al-Fakhrur Razi, sebutlah Al-Walid Al-Karabisi, dan lain-lain deretan nama yang mentereng di akhir hayatnya menasihati untuk kembali ke jalan yang luas, jalan yang terang, jangan masuk gang-gang buntu yang jalannya tidak jelas, dan sering terhenti di situ tanpa hasil, awalnya ragu, ujungnya adalah bimbang. Mudah-mudahan Allah SWT mengembalikan kita kepada jalan yang terang benderang tersebut, yang barangkali akan digambarkan oleh Dr. Hidayatullah selepas ini, bagaimana para sahabat dengan gamblang dan mudah memahami agama ini tanpa berbelok-belok. Dengar berita, yakini. Dengar perintah, laksanakan. Dengar larangan, tinggalkan. Dan itulah masyarakat yang sebenarnya yang hebat itu. Tidak banyak cakap, tapi banyak bicara.
Seperti kata penyair, saya masuk ke pasar Kalam, saya banyak dapatkan para pedagangnya. Tetapi ketika saya masuk ke dunia kerja, aplikasi, sepi kecuali segelintir orang saja. Subhanallah. Mudah-mudahan Allah SWT menjadikan kita menghidupkan kembali pasar-pasar amal, pasar-pasar aplikasi, bukan hanya sekadar teori dan terminologi. Saya serahkan kembali kepada saudara Kurai. Mudah-mudahan yang sedikit ini membuka. InsyaAllah kita kembangkan dalam terjawab nanti. Wabillahi taufik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk pendahuluannya di materi kita untuk kesempatan hari ini. Selanjutnya kita akan dengarkan penjelasan dari guru kita Ustaz Dr. Hidayatullah Ismail LCMA Hafizahullah Ta'ala. Falyatafadhal masykur Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd, para masyayikh, guru-guru kita yang kita muliakan, Dr. Dasman dan Dr. Hilmi Basri, semoga senantiasa Allah menjaga mereka berdua dan Allah berikan kesehatan, keberkahan dalam setiap dakwah dan amal yang telah beliau lakukan diterima, dan Allah berikan kemudahan dalam setiap segala urusannya. Para ikhwah sekalian, saudara Roy dan Adnan yang selalu setia membersamai dalam setiap kegiatan dakwah, semoga Allah Azza wa Jalla berikan timbangan yang berat di sisinya nanti, dan Allah berikan kedudukan yang mulia pada hari kiamat kelak. Pada seluruh kaum muslimin dan muslimat, saudara-saudari, para pendengar, pemirsa, para pencinta ilmu dimanapun berada, yang semoga senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasa syukur yang paling dalam kita ucapkan kepada Allah Azza wa Jal. Dari lubuk hati kita pagi ini kembali dipertemukan Allah dalam kajian kita yang kita namakan dengan Diktat, yang semoga ini menjadi wasilah bagi kita bersama untuk at-tafaqquh fid din, memahami agama kita. Karena sesungguhnya Islam adalah agama yang satu-satunya agama yang Allah ridhai di muka bumi ini. Inna dina indallahil Islam. Sesungguhnya Islam adalah agama yang diridhai oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan siapapun yang mencari agama selain Islam, maka sungguh ya dia telah merugi dan tidak akan mendapatkan kebenaran di sana. Yang kedua, kita ucapkan salat dan salam untuk Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, qudwah kita, dan ikutan kita di dalam menjalankan agama yang mulia ini. Karena Allah Azza wa Jalla menurunkan Islam, mensyariatkan Islam, diikutkan dengan diutusnya seorang Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai penjelas terhadap syariat ini, ya. Dan disempurnakan dengan Al-Quranul Karim sebagai panduan yang telah Allah turunkan pula kepada kita, yang diterangkan oleh Nabi kita alaihissalatu wassalam. Nah, apa yang diturunkan Allah berupa Al-Quranul Karim dan apa yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, inilah jalan keselamatan kita, jalan yang bisa membawa kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Ikhwan sekalian, pagi ini kita membicarakan tema apa? Di ujung gang buntu, ya, bahwa Islam subhanallah telah memberikan kepada kita panduan, dan panduan itu jelas, ya. Panduan yang disampaikan Allah itu terang, dan apa yang disampaikan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam itu sangat lurus, jelas dan terang. Maka Nabi mengatakan dailuha kana hariha, ya, malamnya seperti siang terang benderang. La yazighu anha illa halik. Tidak ada orang yang menyimpang,
tidak ada orang yang mencari jalan selain jalan Islam kecuali dia binasa. Maka kita mencari jalan keselamatan, kita mencari jalan yang terang itu. Nah, ikhwafillah rahimakumullah, bagaimana cara kita mendapatkan jalan yang terang benderang itu? Tidak berada pada di gang buntu, pusing mau kemana gitu ya. Tidak bisa kita mau meneruskan ya, mau balik ke belakang juga bingung. Maka jalan itu sesungguhnya ada dan telah dijelaskan oleh Nabi kita yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Maka bagaimana cara kita untuk mendapatkan jalan yang terang itu? Bagaimana kita bisa memahaminya sehingga apa yang kita inginkan dari kebaikan dunia dan di akhirat kelak kita akan mendapatkannya. Di awal saya akan sampaikan yang pertama, agar kita mendapatkan jalan yang terang itu adalah dengan cara mengikuti ya jalannya para sahabat, mengikuti jalannya generasi awal dari umat ini. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di dalam firman-Nya dalam surah Luqman ayat 15, wattabi' sabila man anaba ilayya. Wattabi', ikutilah, sabil jalan ya, man anaba ilayya, jalan orang-orang yang selalu kembali kepadaku ya. Dan surah Luqman ayat 15 Allah katakan wattabi' sabila man anaba ilayya, ikutilah ya jalan orang-orang yang selalu kembali kepadaku. Maka dari ayat ini ikhwafillah, disinilah bahwa kalau kita ingin kembali kepada Allah, meniti jalan yang terang, wajib mengikuti jalan para sahabat. Karena para sahabat adalah orang-orang yang selalu kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mengikuti nabinya sallallahu alaihi wasallam. Maka itu ikhwafillah rahimakumullah, kalau ingin kita ya keluar dari gang buntu itu dan ingin selamat, maka ikuti jalannya para sahabat ya. Ikuti jalan para sahabat, wattabi' sabila man anaba ilayya. Dan para sahabat ya, mereka ini adalah orang-orang yang telah mendapatkan legitimasi dari Allah tabaraka wa taala, radhiyallahu anhum wa radu anhu ya, orang-orang yang telah mendapatkan ridha Allah ya. Yang kedua, mendapatkan legitimasi dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya, khairul quruni qarni, sebaik-baik generasi adalah generasiku, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Maka kalau kita ingin meniti jalan keselamatan, maka ikutilah jalannya para sahabat, para generasi awal, jalannya generasi salafus saleh. Ikhwafillah rahimakumullah, berkata Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah ta'ala di dalam kitab I'lamul Waqi'in, bahwa dia mengatakan begini ya, wa kullun minas sahabati munibun ilallah ya. Seluruh para sahabat ya, mereka kembali kepada Allah, mereka kembali kepada Allah azza wa jalla. Para sahabat, wa kullu minas sahabati munibun ilallah. Maka itu kata beliau, fayajibu ittiba'u sabil, wajib kita mengikuti jalan mereka. Maka jalan keselamatan jalannya para sahabat yang telah dibimbing oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ya. Saya teringat dengan potongan video guru kita ini, kata beliau, kenapa kita mengikuti jalan sahabat? Karena orang yang memahami sejarah ya, maka di generasi sahabat tidak terlibat pada perkara-perkara yang sesat. Itu Ustaz ya. Mereka tidak ada. Ya, katakanlah apa aliran-aliran sesat tidak lahir di masa mereka dan mereka tidak terlibat di dalam kesesatan itu. Ketika kita berada di gang buntu, ya kan? Maka kembali kepada mereka, jalan mereka. Ketika kita di dalam beribadah kepada Allah Azza wa Jalla, kita tidak mendapatkan misalnya contoh, kita mendapatkan misalnya dalil, maka apa yang mereka lakukan kita lakukan. Ya, walaupun bahwa
apa yang mereka lakukan itu ya tidak dilakukan oleh hari ini kebanyakan orang, maka yang kita pilih adalah apa yang mereka lakukan, ya kan? Maka gang buntunya harus dipecah. Caranya agar selamat dan tidak terjebak di gang buntu, kita harus kembali kepada pangkal jalan. Pangkal jalan kita itu ada pada jalannya Rasulullah SAW dan para sahabatnya yang mulia sallallahu alaihi wasallam. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka Al-Ibnu Qayyim melanjutkan perkataannya, wa aqwaluhu wa i'tiqadatuhu akbarun aw min akbari sabili. Perkataan para sahabat, akidah dan keyakinan para sahabat ya adalah sebaik-baik jalan mereka atau sebaik-baik jalan yang mesti kita ikuti. Artinya apa? Bukan hanya amalan zahir mereka yang kita contoh dan kita tiru, tapi sampai kepada keyakinan yang merupakan ya di dalam hati ini kita yakini apa yang mereka yakini. Ya, kita berakidah seperti akidah mereka para sahabat. Kita beriman seperti iman mereka. Ya. Kalaulah seandainya ya di dalam ayat Allah Subhanahu wa taala disebutkan ya, kalaulah seandainya mereka beriman seperti imannya mereka para sahabat, faqad ihtadaw, maka sungguh mereka akan mendapatkan petunjuk. Nah, pecahkan gang buntu itu dengan cara apa? Kembali kepada pangkal jalan. Pangkal jalan kita maksud adalah jalannya para sahabat, karena satu-satunya jalan ya untuk bisa kita sampai kepada Allah Azza wa Jalla adalah dengan kembali kepada ya agama yang mulia ini, Islam yang sangat sempurna ini ya, dan kita beragama seperti mana mereka beragama, memahami ayat-ayat Allah seperti mereka pahami ya, berakidah tentang asma dan sifat Allah seperti apa yang mereka yakini ya, kemudian kita berakhlak seperti akhlak mereka para as-sahabat yang mulia, dan kita beribadah seperti mana ya cara mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kemudian Al-Imam Nuqayyim mengatakan ya bahwa Allah akan memberikan petunjuk ya kepada orang yang kembali kepadanya. Ikhwan fillah rahimakumullah. Ada ayat yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'anul Karim ya, bahwa menguatkan apa yang disampaikan oleh Imam Nuqayyim rahimahullah taala, wa anna hadza sirati mustaqimah. Sesungguhnya inilah jalanku yang lurus. Makna sirati ya di sini al-Islam. Ya. Fattabi'uhu, maka ikuti jalan Islam itu kata Allah Subhanahu wa taala. Wala tattabi'us subula fatafarraqa bikum an sabili. Ya. Kata sabil di ujung ayat itu adalah al-Islam. Ya. Jangan kalian apa? Wala tattabi'us subul, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lain. Mujahid rahimahullah taala menjelaskan makna jalan-jalan yang lain itu apa? Jalannya para ahli bid'ah, jalan para pelaku penyimpangan, ya para firqah-firqah yang sesat ya. Dan ini tidak boleh diikuti. Yang wajib diikuti hanya jalannya Islam yang dipahami oleh para sahabat. Ya. Maka ikhwan fillah rahimakumullah, kita bisa akan selamat dan tidak akan terjebak pada gang buntu apabila kita berada pada jalannya Islam yang mulia ini, seperti mana yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian apa yang dipahami oleh para sahabat Nabi yang mulia. Ikhwan fillah rahimakumullah. Maka sekali lagi, ketika ingin selamat di agama yang mulia ini, di agama yang sempurna ini, di agama yang penuh dengan rahmah ini, maka pahamilah dengan benar sesuai dengan apa yang dipahami oleh generasi awal dari umat ini. Kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah. Nah, cara yang kedua agar kita bisa mendapatkan jalan keselamatan ini dan agar kita mendapatkan hidayah ya, di antaranya adalah dengan selalu kita talabul ilmi syar'i, menuntut ilmu syar'i ini. Menuntut ilmu
adalah jalan yang disebutkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, jalan menuju surga. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Ya, siapapun yang meniti jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalan dia. Ya, ini jalan ilmu, bukan jalan suluk maksud di sini. Ini sebagian ada yang mengatakan ini dalil daripada ya dianjurkan kita bersuluk, kata-kata salah kata. Maka jalan yang meniti dan menempuh jalan ilmu, maka Allah akan mudahkan jalannya menuju surga. Syekh Shalih Al-Utsaimin menjelaskan makna ayat ini, bahwa di antara sebab yang paling utama orang bisa masuk ke dalam surga Allah Azza wa Jalla, ya, menjelaskan hadis ini, di antara sebab utama orang ya masuk ke dalam surga Allah al-iman wal amalus saleh. Iman dan amal saleh. Nah, iman dan amal saleh ya, itu bisa dilakukan apabila pintu hidayah sudah masuk. Dan pintu hidayah ini akan kokoh apabila dia kawal dengan ilmu yang benar. Jadi jangan sampai kita sembarangan mencari ilmu. Ya, semua ahlu al-haq dan semua ahlul batil bisa jadi dalilnya sama. Ahlul haq dengan dalil yang sama, dengan apa yang disampaikan Allah dan Rasulnya SAW. Dan bisa jadi juga mereka ya ahlul batil atau ahlul bid'ah juga menggunakan dalil yang sama, tapi berbeda dalam sisi penistidlalan ayat ataupun hadisnya. Ini yang menjadi terjadinya faktor penyimpangan utamanya di situ. Maka ikhwafillah rahimahullah, maka kita sebagai muslim berusaha mencari kebenaran itu ya, dengan cara apa? Dengan cara belajar kepada ya para guru, kepada para ustadz dan kepada para ya ahli ilmu yang mengajak untuk mengamalkan ilmu kita, yang membuahkan hasil daripada ilmu ini. Karena sesungguhnya tujuan daripada ilmu itu sendiri apa? Khasyatullah azza wa jal, bukan membuat atau menjadikan kita semakin bangga dengan maksiat, bukan semakin teguh di jalan ya di jalan kebatilan. Di jalan kebatilan kita ingin mencari jalan kebenaran, bukan jalan pembenaran ya. Kita ingin mencari jalan keselamatan ya, bukan jalan yang hanya memberikan kegembiraan di dunia saja. Enggak, keselamatan dunia dan di akhirat kelak. Jalan menuntut ilmu adalah jalan keselamatan. Wasiat untuk diri saya dan kita semua kaum muslimin, teruslah belajar dan teruslah menuntut ilmu dimanapun kita berada. Dan setiap ada waktu dan setiap ada kesempatan, belajarlah. Karena dengan belajarlah kita akan bisa memahami Islam dengan baik. Ya, bisa kita berada pada tingkat pemahaman yang benar, baik itu dari sisi akidah, dari sisi ibadah kita, atau dari sisi muamalah kita, atau akhlak kita. Semua ilmunya sungguh sangat banyak dan telah dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan telah diikuti oleh para sahabat Nabi yang mulia. Oleh ikhwafillah, generasi salaf, generasi sahabat, ya, generasi yang telah disebutkan oleh Nabi SAW adalah mereka berada pada posisi yang baik untuk kita tiru, pada posisi jalan keselamatan. Ketika kita tidak mengikuti jalan mereka, disitulah nanti gang buntu akan kita temui. Ya, tidak akan kita temui keselamatan yang sejati. Tidak akan kita temui ya keselamatan yang hakiki. Keselamatan yang hakiki ya adalah dengan mengikuti apa yang Allah turunkan dari kalamnya dan apa yang disampaikan oleh Nabi-Nya SAW dan diamalkan oleh para sahabat, dan kita mengikuti cara beragama mereka. Maka setiap penyimpangan yang terjadi di dalam kehidupan agama ini, ketika semua itu tidak berjalan atau tidak berpandu kepada panduan yang telah disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam dan diikuti oleh generasi salaf. Barangkali demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan nanti bisa dikembangkan dalam diskusi, dan
akan dijelaskan lebih detail oleh guru kita Dr. Hilmi Basri. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Taib, jazakallahu khairan Ustaz untuk kelanjutan materi kita di hari ini. Selanjutnya kita akan mendengarkan kembali penyempurnaan dari guru kita Ustaz Dr. Hilmi Basri LCMA Hafizahullah Ta'ala tentang tema kita hari ini. Falyatafadhal mashkur Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Yang sama-sama kita muliakan guru-guru kita Dr. Dasman, Dr. Hidayatullah. Semoga Allah selalu menjaga mereka dan memudahkan mereka di jalan dakwah. Saudara Ray, Saudara Adnan yang senantiasa bersama kita, semoga selalu diberikan kesehatan oleh Allah Azza wa Jalla. Para pemirsa, para pendengar setia Radio Robani dan KMTV dimanapun berada, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, pada pagi ini kita kembali dimudahkan untuk mengisi waktu kita dengan bermuzakarah, untuk bertafaqquh fiddin. Mudah-mudahan ini bisa menjadi saksi atas kebaikan kita dan bisa menjadi wasilah untuk menambah ilmu, sehingga dengan ilmu yang kita miliki kita semakin taat dan semakin setia berada di atas sunnah nabinya yang mulia. Berselawat dan bersalam kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sosok figur yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyelamatkan umat manusia yang hidup di dunia dengan membawa sebuah risalah sebagai panduan yang semuanya sudah terang, sebuah jalan yang lurus yang tidak ada bengkok-bengkoknya. Barang siapa yang berada di atas jalan itu, maka insya Allah dia akan selamat sampai menuju surganya Allah. Tapi kalau seandainya ada yang keluar dari jalannya, maka berarti dia keluar menuju kesengsaraan dan kesesatan, bahkan kebingungan, karena berada di jalan yang buntu. Sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini. Mudah-mudahan kita dimudahkan oleh Allah untuk istiqamah berada di atas sunnahnya sampai akhir hayat nanti, dan mudah-mudahan kita bisa mendapatkan syafaat dan pertolongan beliau di hari mahsyar, yang tentu saja semuanya adalah atas izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ikhwati fillah, sesuai dengan tema yang kita angkat pada pagi hari ini adalah berada di ujung jalan atau gang buntu. Sudah banyak poin yang tadi sudah disampaikan yang menggambarkan kepada kita bagaimana dulu pada masa jahiliyah banyak sekali gang-gang buntu itu yang membuat mereka tidak sampai kepada tujuan. Akhirnya datanglah Rasul kita di tengah-tengah generasi yang pada akhirnya mereka menjadi generasi yang terbaik. Kenapa mereka menjadi generasi yang terbaik? Karena mereka memang sudah berpindah, mau pindah dari gang buntu kepada jalan yang terang benderang. Taraktukum ala al-mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazigu anha illa halik. Dan jalan yang terang itulah yang akan selalu ada, dan kita harus pula memaksakan diri kita agar tetap berada pada jalan yang lurus itu, jalan yang terang itu. Karena sungguh tidak menyenangkan kalau seandainya tiba-tiba kita ternyata di depan kita jalannya buntu. Kalau seandainya kita menuju satu tempat, begitu kita yakin itu adalah jalannya, tiba-tiba di hadapan kita ada jurang, di hadapan kita buntu,
tidak ada lagi jalan sesudahnya, padahal kita belum sampai kepada tujuannya. Pada saat itu tentu kita akan kebingungan, maka tidak harus kembali ke belakang atau menolehlah ke kiri dan ke kanan untuk kembali melihat ada tidak cahaya yang bisa meneruskan kita kepada tujuan yang ingin kita capai. Jalan yang dimaksud di sini kalau kita bawa kepada agama ya jalan pikiran kita yang harus lurus. Karena tujuan hidup kita sudah jelas dalam Al-Qur'an. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah, kecuali untuk menyembahku. Maka jalan yang dibawa oleh Rasulullah SAW itu seperti yang tadi sudah disampaikan oleh guru-guru kita, sangatlah terang. Bagaimana kita bisa sampai kepada hakikat penghambaan diri kita terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan jangan sekali-kali kita mencoba untuk keluar dan mencari jalan lain. Dipastikan tidak akan selamat, dipastikan tidak akan sampai, berujung pada akhir yang di depannya ada jurang yang menjerumuskan dia. Barangkali giliran saya untuk memberikan beberapa contoh. Ambil umpamanya, salah satu dari kita hidup ini yang harus kita capai adalah bagaimana kita benar-benar bisa mencintai Allah dan mendapatkan cinta dari Allah. Jadi kita mencintainya dan dia mencintai kita. Tidak hanya sekedar pengakuan bahwa kita mencintainya, lalu titik sampai di situ. Kalau mengaku bahwa kita mencintai Allah itu ya gampang saja. Cuma pertanyaan berikutnya adalah kira-kira Allah mencintai kita atau tidak? Ada pertanyaan kebalikannya. Kita mencintai Allah dan Allah juga mencintai kita. Itu salah satu dari yang harus kita lakukan dalam menjalani kehidupan. Karena memang agama menganjurkan untuk seperti itu. Banyak sekali ayat-ayat yang berhubungan dengan bagaimana kita harus mencintai Allah dan juga Allah mencintai kita. Agama sudah mengajarkan ada jalan yang terang dalam agama kita agar kita mendapatkan cinta Allah. Yang kalau seandainya jalan itu saja kita taati, itu kita istiqamah berada di atas jalannya, maka dipastikan kita bisa mendapatkan cinta Allah. Tapi kalau dengan cara sendiri, maka jangan-jangan itu adalah jalan buntu. Apa contohnya? Seseorang itu tidaklah senantiasa dia berada di atas hal-hal yang diwajibkan oleh Allah kecuali Allah akan mencintainya. Ma taqarraba ilayya abdun, itu sudah ahabbu ilayya mimma aftaratu alaih. Tidaklah seorang hamba itu mendekatkan diri kepada saya, kepada Allah, kecuali Allah akan mencintainya. Dengan cara apa? Ketika ia mengerjakan hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Yang pertama sekali, wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan senantiasa hambaku itu mendekatkan diri kepadaku dengan cara mengerjakan yang nawafil hatta uhibba, sampai pada akhirnya saya mencintainya. Ini kata Allah. Jadi pertama sekali ada hal-hal yang diwajibkan oleh Allah. Istiqamah melaksanakan hal yang diwajibkan sebagai sebuah kewajiban. Lalu ikutkan dengan hal-hal yang nawafil. Yang kalau seandainya hamba itu istiqamah mengerjakan hal-hal yang nawafil hatta uhibba, sampai pada akhirnya saya mencintainya. Fa iza ahbabtuhu, kalau aku sudah mencintainya, kata Allah, maka saya akan menjadi matanya saat dia melihat, saya akan menjadi tangannya saat dia mengambil, saya akan menjadi telinganya saat dia mendengar. Ini cara oleh agama. Jadi ingin mendapatkan cinta Allah, ikutilah cara ini. Yang fardu, yang sunnah, yang nawafil, sampai pada akhirnya semua tingkah dan sikap dia hanya dia akan melakukan sesuatu yang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah dan oleh Rasulullah SAW.
Dan jangan pula nanti disalahpahami hal-hal yang seperti ini. Ketika dikatakan maka saya akan menjadi matanya saat dia melihat, saya akan menjadi telinganya saat dia mendengar. Ini kadang-kadang sudah disalahpahami pula. Berarti Allah bisa berarti Allah bisa menyatu dengan kita karena Allah sudah menjadi mata kita. Untuk memahami hal yang seperti ini juga enggak boleh sembarangan. Kembalikan kepada apa yang dipahami oleh para sahabat dulu. Maka bukanlah itu artinya Allah menjadi mata kita, lalu Allah menjadi tangan kita dan ia menyatu dengan kita, itu sesuatu yang tidak betul. Nah, ini jalan yang terang. Tapi kalau seandainya dicari cara yang lain, pasti akan menjadi jalan buntu dan tidak ada kepastian dia akan mendapatkan cinta Allah. Jangan-jangan yang akan didapatnya adalah kebencian. Allah membencinya. Apa contohnya? Diajarkanlah zikir-zikir. Kadang zikir itu diikutkan pula dengan tari-tariannya. Diikutkan pula dengan joget-joget yang apa namanya itu, macam-macam istilahnya itu. Selawat Nabi, selawat apa namanya itu yang selawat koplo apa namanya itu, selawat. Pokoknya dibuatlah macam-macam dan dengan cara yang semaunya. Ini jalan buntu. Enggak akan ada jaminan kalau seandainya dia akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa taala, karena yang dia lakukan adalah sesuatu yang tidak lagi sesuai dengan jalan yang terang. Yang ada justru penyimpangan demi penyimpangan. Saat berselawat saja bermaksiat kepada Allah. Bagaimana bisa mendapatkan cinta dari Allah dan cinta dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Nah, ini baru satu di antara sekian banyak contoh. Kita coba. Salah satu dari tujuan Nabi itu diutus adalah tazkiyatun nufus. Itu salah satu. Karena dalam ayat memang dikatakan seperti itu. Huwallazi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatslu 'alaihim ayati wa yuzakkihim. Kata wa yuzakkim itu tazkiyah. Berarti salah satu dari tujuan Nabi itu diutus membacakan ayat-ayat Allah kemudian untuk mensucikan jiwa mereka. Nabi dalam risalahnya, dalam syariat yang beliau bawa, dalam semua tata cara yang telah beliau sampaikan, semua akan berujung pada tazkiyatun nufus. Salat ujungnya tazkiyatun nufus. Puasa membersihkan jiwa, haji membersihkan jiwa. Itu semua. Man hajja wa lam yarfus wa lam yafsuq raja'a ka yaumin waladathu ummu. Itu berarti tazkiyatun nufus. Dan caranya sama seperti yang tadi itu. Ada hal-hal yang sudah diajarkan oleh Nabi kita, buatlah apa yang telah beliau ajarkan, lakukan semua yang telah beliau perintahkan, tinggalkan yang mereka larang. Dan pada akhirnya kalau misalnya kita berada dalam ketaatan seperti itu, ini jalan-jalan yang lurus itu. Terang dia, terus insya Allah berakhir telapak kaki kita di dalam surga Allah. Tapi kalau seandainya mencoba untuk mencari jalan yang lain, dia tazkiyatun nufus juga tujuannya. Cuma caranya sudah berbeda. Bersemedi, bertapa, bermacam-macam, menyendiri dan lain sebagainya, tapi tidak lagi di dalam jalan yang terang tadi. Diajarkanlah nanti berbuat zikir-zikir tertentu, dibagi-bagi pula lah zikir itu, ada yang zikir amma, zikir khasa, khawasul khawas. Kalau yang amma itu ya kita ini amma ini kan zikirnya la ilaha illallah, la ilaha illallah itu masih zikir amma itu. Kalau yang sudah khawasul khawas, yang khusus, ini level istimewa, ini peringkat tertinggi ini, tinggal lagi menyebut huwa saja. Berarti lebih utama huwa ini daripada la ilaha. Padahal dalam hadis Nabi, afdaluz zikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi afdaluz zikri la ilaha illallah diletakkan pada level amal, level awam.
Dan diletakkan pada level khusus ada pada kata hu dan huwa. Dan tidak pula sembarang orang yang bisa sampai kepada hu ini. Orang-orang tertentu. Sekarang siapa pula yang menguji dia biar bisa sampai ke hu itu? Tentu ada ujiannya kan. Ada nanti seleksinya. Kamu ini awam, kamu ini khas, khusus. Ini orang ini sudah khawasul khawas. Siapa yang mengatur itu semua? Dan ketika dibiasakanlah zikir huwa tadi itu, huwa. Apakah akan sampai nanti pada pesucian jiwa yang sebenarnya? Kalau itu jalan buntu, ujungnya pasti akan berujung pada kebingungan dan ketidakjelasan. Dan belum pasti huwa di situ bisa menenangkan jiwa dia. Oleh karena itu, agama tujuannya tazkiyatun nufus. Bagaimana kita bisa menyucikan jiwa kita. Dan itu akan bisa insya Allah kalau seandainya kita berada terus pada jalan yang terang, bukan berada pada ganggang buntu, ganggang yang tidak jelas, sempit, tak berarah. Itu justru tidak akan menyampaikan kita kepada tujuan yang diinginkan oleh agama. Padahal kita beragama tentu saja tujuannya sesuai dengan yang diinginkan oleh Allah. Kalau memang tujuannya adalah itu, maka caranya juga harus sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Allah dan juga oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Contoh terakhir barangkali nanti biar kita bisa bertanya jawab. Satu hal juga yang harus benar-benar kita pahami secara baik itu adalah ma'rifatullah, mengenal Allah. Bagaimana kita mengenal Allah itu akan berpengaruh nanti kepada jiwa dan kepada ibadah kita sendiri, dalam kehidupan kita sendiri. Orang-orang yang mengenal Allah tentu dia akan mengenali juga aturan-aturan hukum yang telah datang dari Allah. Mana yang halal, mana yang haram, mana yang baik, mana yang buruk. Mengenal Allah akan membuat kita semakin mencintainya, karena kita mengenalinya. Mengenal Allah akan membuat kita benar-benar takut kepadanya. Kita harus mengenal Allah sesuai dengan apa yang dikenalkan oleh Allah di dalam Al-Qur'annya. Jadi bagaimana Allah memperkenalkan diri dia dalam Al-Quran, dan bagaimana pula utusannya yang resmi menyampaikan tentang dia. Itulah cara yang paling betul, cara yang paling tepat untuk mengenali siapa Allah. Itulah jalan yang lurus itu jalan yang terang tadi itu. Kalau seandainya mencoba untuk mengenali Allah di luar jalan yang tadi, berarti itu jalan buntu. Tidak akan sampai kepada pengenalan yang sesungguhnya terhadap Allah. Bahkan bisa saja nanti menolak sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah tentang diri dia. Karena yang dipakai bukan lagi, dia tidak lagi berada pada jalan yang satu tadi, tapi berada pada jalan buntu tadi itu. Oleh karena itu ma'rifatullah, bagaimana kita mengenal Allah, sekali lagi mesti sesuai dengan apa yang telah diperkenalkan oleh Allah tentang dia dalam Al-Qur'annya, dan apa pula yang telah diterangkan oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tentang dirinya di dalam hadis-hadisnya. Kita bisa mengenali itu dalam Al-Qur'an. Al-Qur'an menyampaikan sesuatu yang berkaitan dengan af'alnya Allah. Apa saja yang disampaikan oleh Al-Quran tentang Allah dalam af'alnya, maka semua itu harus kita imani. Allahu yarzuqu liman yasha. Allah memberikan rezeki bagi siapa saja yang dia kehendaki. Berarti itu af'alnya, itu perbuatan Allah, di mana Allah lah yang memberikan rezeki semua makhluk yang telah dia ciptakan. Dialah yang telah menyediakan. Karena Allah Subhanahu wa taala ketika dia memperkenalkan dirinya sebagai pemberi rezeki, dia yang memberikan rezeki bagi siapa yang dia kehendaki, maka berarti tidak ada yang memberikan rezeki selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Pengenalan kita terhadap itu
itu berbuah nanti pada iman dan keyakinan kita. Maka kita tidak boleh takut dalam persoalan rezeki, nggak boleh khawatir dalam persoalan rezeki, karena kita tahu bahwa rezeki kita sudah dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah ketika menciptakan sesuatu tidak hanya menciptakan fisiknya, tapi juga Allah menyediakan rezeki yang dia butuhkan. Bahkan mendatangkan Rasul agar jiwanya juga terpenuhi kebutuhannya. Berarti perbuatan-perbuatan Allah kita bisa ambil dari Al-Quranul Karim. Itu satu contoh tentang Allah yang pemberi, Allah yang pemberi rezeki, Allah yang menciptakan alam ini, Allah yang mengatur semuanya. Ada nanti hal-hal lain yang mudah untuk diperdebatkan, bahkan sulit lagi untuk dipercaya ketika sudah mencoba untuk mengakal-akalinya. Padahal itu adalah salah satu dari bagian dari af'alnya Allah juga dalam Al-Quran yang dia ceritakan. Apa contohnya? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah istawa di atas arsy, ala wartafa'a, berada tinggi di atas arsy. Itu bagian dari sifat-sifat yang kaitannya dengan af'alnya Allah. Ketika Allah yang menceritakan itu, maka kita harus percaya, harus meyakininya. Karena Nabi menyampaikan dan sahabat juga meyakininya. Apa bukti sahabat meyakininya? Banyak sekali ungkapan-ungkapan mereka yang mengatakan bahwa Allah memang berada di atas arsy sana. Ungkapan Ummu Zainab ya, Ummu Salamah juga yang dibangga-banggakan oleh istri Nabi Zainab ya. Kalian dinikahkan oleh wali-wali kalian, tapi saya dinikahkan oleh Allah min fawqi sab'i samawat. Saya ini dinikahkan adalah dari dia berada di atas langit di atas langit ke-7 sana. Jadi Rasul meyakini, sahabat meyakini. Kenapa mereka bisa yakin? Karena mereka berada pada jalan yang lurus. Kalau sudah berada pada jalan buntu, ketika menggunakan jalan pikirannya yang buntu dengan akal pendeknya, ini tidak mungkin ini. Kalau dikatakan berada di atas aras, berarti Allah butuh pada aras. Kata akalnya, akal yang menolak tadi itu. Nabi dulu tidak pernah dia mengatakan seperti itu. Sahabat juga tidak pernah. Mereka hanya percaya. Kenapa mereka percaya? Karena mereka berada pada jalan yang lurus. Nah, oleh karena itu, hal-hal yang berkaitan dengan pengenalan kita terhadap Allah, teruslah berada pada jalan yang terang ini. Jangan sekali-kali pindah kepada jalan yang buntu. Kenalilah dia, baik fi'ilnya, af'alnya, ataupun zatnya. Karena ada nanti di antara ayat yang berhubungan dengan zat-zat Allah dalam Al-Quran, seperti wajah atau tangan. Kata wajah ya artinya wajah. Kata yadun ya artinya tangan. Itu makna zahir. Dan Allah yang mengisbatkan itu pada diri dia. Cuma laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Enggak ada satupun yang serupa dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ketika berada pada jalan buntu, pasti akan bertanya-tanya, karena sudah buntu. Kalau sudah buntu di depan Tuhan, pasti akan ditanya, mana ini? Mana? Maka mulai mempertanyakan, ini kalau seandainya tangan atau wajah, berarti Allah punya jisim. Saya ingin katakan, kata jisim, tidak ada satupun nas yang diisbatkan kepada Allah kata jisim. Kata jarihah itu tidak ada. Oleh karena itu menyebut Allah punya jisim saja itu tidak boleh. Karena memang tidak ada yang mengisbatkan itu untuk Allah. Yang ada zat itu ada, atau nafsun itu ada dinisbatkan kepada Allah. Ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsik. Berarti ada nafsun yang dinisbatkan kepada Allah. Iya kan? Syai' atau dalam ayat lain, innallaha kataba ala nafsihi ar-rahmah.
Innallaha kataba ala nafsi, Allah mewajibkan pada dirinya, berarti diri. Maka kata nafsullah itu ada. Tapi kalau jismullah tidak ada. Maka tidak boleh sebenarnya kita mengatakan kalau seandainya dibilang wajah lalu Allah punya jisim. Tidak, pasti tidak. Pasti tidak. Karena laisa kamitslihi syai'un. Nah, pertanyaan-pertanyaan ini muncul itu kena jalan buntu tadi itu. Buntu dia. Kalau enggak maka banyak berdebat dia. Ketika mereka pada jalan yang lurus, terang, sahabat dulu enggak ada debat-debat. Sama sekali tidak ada debat. Sami'na wa ata'na. Nah, oleh karena itu apapun yang datang dari Allah, dari Rasulnya tentang Allah sendiri, ma'rifatullah, mereka beriman dan percaya. Begitulah akibatnya kalau seandainya kita berada pada jalan yang buntu, maka pada ujungnya jangan-jangan menolak. Menolak gimana? Oh, ini bukan wajah ini bukanlah tangan. Bahkan dituduh-tuduhkanlah kepada orang-orang yang mengisbatkan wajah itu kepada Allah dengan hal-hal yang tidak betul. Mujassimah, musyabbihah. Padahal mujassimah itu adalah ketika disamakan zat Allah dengan apa yang ada pada makhluk, itu barulah disebut sebagai mujassimah. Sekedar meyakini adanya karena Allah yang mengisbatkan, maka kita wajib percaya. Dan untuk menolak keserupaannya itu juga sebagai sebuah kewajiban, itu bagian dari iman. Karena Allah juga yang mengatakan laisa kamitslihi syai'un. Kadang-kadang dibawa-bawa, dibangga-banggakan kadang-kadang ketika ditemukan nanti entah dari Ibnu Abbas tentang persoalan takwil, umpamanya fasna'il fulka bi'ayunina, itu Ibnu Abbas mengatakan bihirasatina au bimar aminna. Oh, ini kan Ibnu Abbas. Buatlah kapal-kapal itu bihirasatina, itu dalam pengawasan kami. Pertanyaannya, apakah Ibnu Abbas ketika menafsirkan bi'ayunina dengan bihirasatina, Ibnu Abbas adalah menolak bahwa Allah punya sifat ain? Jawabannya tidak. Maka jangan berpegang pada satu tafsir ini. Ini takwil di sini laisa ta'wilan mazmuman. Itu namanya tafsir bilazimil kalimah. Tafsir yang dibolehkan. Tafsir dengan lawazimnya. Karena bihirasatina pengawasan, ya pengawasannya kalau ada pengawas, gimana ada pengawas? Apakah Ibnu Abbas ketika itu menolak Allah punya wajah? Tidak. Kadang juga dikedepankan Imam Malik ibn Anas, itu ada riwayat ketika ada ayat yanzilu rabbuna, itu Imam Malik mengatakan yanzilu amru atau tatanazzalu rahmatuhu. Ternyata ketika diteliti itu isbat kepada Imam Malik itu tidak betul. Ada dua riwayat. Yang pertama itu datang dari orang yang tidak jelas, riwayatnya dhaif. Yang kedua kata Ibnu Hajar datang dari orang yang rafidhi. Riwayatnya itu datang dari orang Syiah, Rafidhiyan. Oleh karena itu penisbatan itu kepada Imam Malik itu tidak betul. Karena bertentangan dengan keyakinan yang datang dari yang sahih dari Imam Malik. Ini ada yang sahih dari Imam Malik juga. Ini ada yang bertentangan dengan yang sahih. Sementara yang ini kan dhaif. Maka yang dipegang tentu yang sahih. Nah, itu kadang yang dikedepankan, yang dibangga-banggakan, padahal semua itu ternyata tidak benar. Satu lagi yang sering diungkapkan adalah Imam Bukhari ketika ia menafsirkan kullu syai'in halikun illa wajha illa mulka. Ada dua di situ, illa mulkahu wa yuqalu. Nah, wa yuqalu berarti ada penafsiran lain. Maka sebenarnya Imam Bukhari sedang memberikan penafsiran.
Dan ada di antara ulama yang mengatakan bahwa sesungguhnya mulkahu, Imam Bukhari mengulang apa yang ditafsirkan oleh Ma'mar Ibnul Musanna. Itu saja, Ma'mar Ibnul Musanna. Dia sedang mengulang penafsiran itu. Apakah Abu Hurairah, apakah Imam Bukhari ketika menafsirkan wajah di sini dengan mulka, Imam Bukhari sedang menolak sifat wajah bagi Allah? Jawabannya tidak. Karena pada hadis-hadis yang lain seperti dalam kitab Tauhid ada riwayat yang beliau sampaikan, Rasul itu ada Nabi berta'awuz, a'udzu biwajhikal karim. Itu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Dan tidak sedikit pun dia menafsirkan kata wajah itu menjadi mulka. Maka saya pernah membaca keterangannya di situ, kalaupun itu datang dari Imam Bukhari, andaikan diyakini itu datang dari Imam Bukhari, maksudnya adalah karena mulka, ayat itu bicara sebelumnya tentang orang-orang yang keangkuhan dengan kekuasaan yang dia miliki seperti Fir'aun, Haman, yang bangga dengan kerajaan-kerajaannya. Maka ternyata semua itu akan hancur kecuali kerajaan Allah. Tapi kerajaan di situ bukanlah untuk menolak sifat wajah. Nah, oleh karena itu janganlah ketika ditemukan sesuatu yang sepertinya mendukung keyakinan kita untuk lewat di jalan buntu tadi, langsung diterima, karena enggak juga akan bisa menyampaikan kita kepada tujuan. Coba ditengok dulu bagaimana para ulama memberikan penjelasan tentang apa yang dikatakan oleh ulama-ulama besar tersebut. Baik, saya kira ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Kita berharap mudah-mudahan kita semua tidak ada yang berada di jalan yang buntu. Kalaupun ada yang dengan ketidaksadaran dia berada pada jalan yang buntu, segeralah pindah kepada jalan yang terang, jalan yang lurus, biar kita semua bisa selamat, dan kita jadikan ini sebagai cara untuk tawasau bil haq wa tawasau bis sabar. Demikian, terima kasih, semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan untuk penjelasan materi kita di kesempatan hari ini. Masing-masing satu kita sudah menjabarkan tentang di ujung jalan gang buntu. Mudah-mudahan yang sudah disampaikan bisa bermanfaat. Di sisa waktu, sepertinya ini mungkin kita jawab satu pertanyaan saja, Ustadz. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Ustadz, perkenalkan, Ana Suherman Kamil di Kubang. Mohon dibacakan pertanyaan Ana ini, Ustadz. Informasi, Ustadz, Ana dapat kajian ini dari Pak Oyong. Nah, ini Pak Oyong yang biasa bertanya, Ustadz, ya. Nah, di Pekanbaru juga, Ustadz. Pertanyaan Ana cuma dua, Ustadz. Apa konsekuensi dari orang yang terlalu menggunakan akal atau lebih kurang menggunakan akal dalam syariat? Dan yang kedua, aplikasi yang bagaimana seharusnya akal ini digunakan terhadap syariat Allah? Karena fenomena yang ada, Ustadz, banyak bermunculan saat ini, seperti artis yang menjadi dai menafsirkan Al-Quran sembarangan, kemudian orang yang diinisiasi sebagai ODGJ itu memfatwakan agama-agama yang berantakan seperti Mama Gufron dan sebagainya. Mohon nasihatnya dan dijawab, Ustaz. Jazakallahu khairan. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Terima kasih Pak Asyarman dan para pemirsa yang berbahagia semuanya. Akal adalah satu anugerah yang besar yang Allah berikan kepada kita, yang dengannya dibedakan antara makhluk-makhluk Allah Subhanahu wa taala, dan dengannya manusia melebihi makhluk-makhluk yang lain. Tetapi bukan pula berarti akal adalah satu-satunya yang menjadi penentu baik buruk, benar salah, hak dan batil. Sebab secara empiris, secara bukti, orang yang mengikuti akal selalu tersesat. Sebutlah yang paling menggunakan akal yang diakui sebagai bapak pemikir dunia,
Aristoteles dengan murid-muridnya yang terkenal itu Socrates, Plato, dan Alexander yang agung. Mereka adalah orang-orang yang dianggap sebagai pemikir kelas dunia terhebat. Tapi mereka tidak ada yang dapat petunjuk dan hidayah. Makanya kita salah, kita menjadikannya sebagai orang terhebat, orang tercerdas. Maka Ibnul Jauzi dalam kitab Al-Azkiyah, manusia cerdas itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian diikuti para nabi yang lain, kemudian para sahabat. Apa sebab? Karena di samping kecerdasan, intelijensia, mereka punya kecerdasan lain, yaitu ilmu. Maka ilmu itu lebih tinggi daripada akal. Ilmu lebih tinggi daripada akal. Oleh sebab itu tidak satu pun orang berakal menguasai semua ilmu. Tapi ilmu bisa masuk ke seluruh akal. Nah, ketika datang ilmu, maka akal harus sadar bahwa dia hanya mampu mencerna sebagian kecil dari ilmu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Oleh sebab itu, kenapa terangkat manusia bukan dengan akal, tapi dengan ilmu. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Jadi bukan yarfa'illahu alladhina utuz zakah, enggak. Tapi yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Oleh sebab itu, akal itu adalah ibaratnya sebagai alat atau sebagai media yang menyampaikan kita. Mungkin bisa kita ilustrasikan dengan orang yang tukang taksi atau ojek yang mengantarkan kita kepada dokter spesialis. Lalu ketika sampai ke tempat dokter, yang tukang antar tidak bisa masuk. Kemudian kita ambil obat dari dokter. Nah, lalu sang ojek mengatakan tidak benar obat itu. Ini keliru. Dia bukan ahlinya. Dia hanya menyampaikan kepadanya. Makanya ketika dia tidak mampu, ketika akal tidak mampu mencerna, bukan justru harus menolak. Seperti yang dikatakan oleh beliau tadi. Karena akal itu buntu sampai di situ. Maka dia harus menyerah dan harus rela dibimbing oleh ilmu. Inilah jalan yang membawa kepada petunjuk. Orang-orang yang mengikuti akal semuanya tersesat ketika tidak tunduk pada ilmu. Oleh itu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, sekali lagi, akal tidak lebih hebat daripada ilmu, tapi ilmu lebih hebat. Akal tidak lebih luas daripada ilmu, ilmu lebih luas. Oleh sebab itu ilmu bisa dibagi-bagi oleh ramai orang, tapi akal antum saja yang punya, tidak bisa dibagi-bagi. Makanya Allah tidak memuji dirinya dengan akal, tapi Allah memuji dirinya dengan ilmu. Oleh itu mudah-mudahan yang sedikit ini bisa dipahami. Maka bila kita menghadapi suatu permasalahan agama, keyakinan, tidak masuk dalam akal, bukan karena tidak benarnya akal kita yang tidak sampai, bukan mustahil secara akal. Seorang kadang-kadang dengan akalnya mengatakan mustahil, bukan mustahil, tidak sampai akal kita. Contoh, orang mengingkari hadis bahwa matahari ketika tenggelam sujud kepada Rabbnya. Lalu dia membayangkan akal dia yang tahu sujudnya adalah sujud meletakkan kening di atas lantai. Itu yang terbayang oleh dia sujud. Bagaimana pula matahari tidak punya kening, tidak punya kaki dan sebagainya. Dia lupa dia sendiri ketika sedang dalam kondisi tertentu tidak bisa sujud ke lantai, tapi dia namakan sujud juga ketika sholat di pesawat atau di kereta atau di bus dan sebagainya. Dia tidak bisa sujud meletakkan kening lantai, tapi disebut juga sujud atau tidak? Disebut sujud karena ini sujudnya. Nah, kenapa matahari harus sujud mendekatkan kening pula? Jadi dia mengingkari kebenaran hadis karena tidak sampai akalnya, bukan karena ilmu yang tidak ada, dan Allah lebih tahu itu daripada dia. Demikian juga seperti yang saya contoh-contohkan, contoh yang banyak tadi, kaum muslimin dirahmati Allah. Maka setiap penyembah akal, setiap yang mendahulukan akal daripada ilmu, selalu akan tersesat jalan. Demikian juga dalam ibadah. Ilmu mengatakan ini yang diperintahkan. Kita harus beribadah taat kepada Allah dan Rasul alaihi salatu wassalam. Tapi akalnya mengatakan enggak,
Akal saya merasakan menurut perkiraan saya ini boleh juga dilakukan. Akhirnya apa? Jika dia buat sesuatu dalam agama, dia buat model-model baru dalam beribadah dengan alasan akalnya menerima itu, perasaannya menerima itu, akhirnya tersesat pula dia dalam bab ibadah. Dalam bab hukum juga seperti itu. Orang menolak zakat, membedakan nisab zakat sapi dengan zakat kambing dengan alasan keadilan menurut pikirannya. Lalu dia katakan sapi harganya berapa? 30 ekor? Berapa? 600 juta. Kambing berapa? Kambing 30 ekor, sapi 25. Kambing 40, sapi 30. Jadi harus disamakan harganya. Akhirnya dia turunkan nisab sapi, akhirnya orang tak mau bayar zakat sapi. Ini pikirannya. Tapi Allah dengan hikmah lebih tahu kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah SWT. Banyak orang menolak juga dengan membayar zakat dengan bahan makanan, lebih cenderung dengan uang, dengan pikirannya, sehingga menempuh jalan-jalan yang keliru. Demikian juga dengan menghalalkan yang haram, mengharamkan yang halal, semuanya dengan akal dan perasaan, bukan dengan ilmu dan wahyu yang diturunkan. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, seluruh pendapat yang keliru selalu pada akal, pemahamannya, bagaimana dia menalari, karena dia mendahului dalil yang sudah disebutkan. Wallahu ta'ala alam. Baik, jazakallahu khairan Ustaz untuk jawabannya. Mudah-mudahan Bapak Suherman bisa paham. Ada tambahan Ustaz? Naam. Fadhal Ustaz. Nah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Saya sedikit hanya ingin meluruskan sebuah yang ada ketika kita mengajak pembahasan-pembahasan seperti ini, kan kita selalu mengajak bahwa kita harus mengedepankan Al-Quran dan Sunnah. Itu ada sebuah yang mengatakan seolah-olah kita tidak menghargai akal. Nah, seolah-olah kita tidak perlu akal. Itu sesuatu yang sangat tidak benar. Akal itu seperti yang dikatakan guru kita, itu adalah anugerah yang luar biasa yang diberikan oleh Allah. Bahkan taklif itu tidak ada kalau dia tidak punya akal, kan? Hukum itu tidak ada bagi orang yang tidak berakal. Orang gila tidak ada hukum baginya. Tidak sholat, tidak puasa, dia tidak berdosa karena dia tidak berakal. Cuma yang harus kita pahami bahwa akal saja tidak cukup untuk menentukan sebuah kebenaran. Maka kalau seandainya akal sudah cukup, tidak perlu Rasul hadir. Orang dulu kan cerdas-cerdas. Kalaulah cukup oleh akal saja, tidak perlu Nabi itu datang. Maka Nabi datang membawa syariat untuk memandu akal. Oleh karena itu, kalau mau diibaratkan, ya syariat itu ibaratnya adalah matahari, akal itu ibaratnya lilin. Ketika terbit matahari di pagi hari, perlu lilin? Tidak perlu lagi, kadang tidak ada gunanya. Tapi nanti ketika malam gelap, tidak ada cahaya, pakailah lilin tadi. Gunakanlah lilin itu ketika malam gelap gulita. Tapi ketika terbit matahari di siang hari, jangan andalkan lilin. Jadi orang-orang yang ingin menentang syariat pakai akalnya, dia sedang memadamkan cahaya matahari pakai lilin dia. Ini sangat tidak mungkin gitu. Oleh karena itu, ada cahaya-cahaya terang, ada matahari yang sudah dibawa oleh Nabi kita. Dia bilang Allah itu begini, masa akal kita mau kita perankan lagi? Disinilah kita perlu memberikan ketundukan akal kita, dan itulah bukti orang beriman. Orang beriman kan itu buktinya. Jangan semuanya diakal-akali. Kalau semuanya masuk akal, ya tidak perlu ada kata iman. Adanya kata iman itu kena ada sesuatu yang memang akal kita tunduk. Allah bilang dia begini, udah akal kita harus tunduk. Jangan pakai akal nanti, ini kayaknya tidak mungkin nih. Ini tidak mungkin Allah begini. Kalau begini berarti begini. Sama dengan ini. Ini yang buntu tadi. Ini yang jalan buntu tadi. Padahal ketika dia beriman, mempercayainya, itulah jalan selamat, karena dia telah mendahulukan syariat daripada akalnya sendiri. Oleh karena itu wajarlah ketika ada yang menyimpulkan bahwa ahlul kalam itu adalah orang yang selalu mendahulukan akal daripada nas. Dan itu betul.
Karena banyak orang sekarang yang menolak itu. Oh, enggak, kami enggak mendulukan akal daripada nas. Semuanya bersumber pada nas. Enggak, nas itu pada jalan terakhir untuk sebagai penguat. Setelah datang rumus dari akal baru dicari-carikan ayat sebagai nas. Bukan ayatnya dulu yang diimaninya, tetapi dilogikakan dulu, barulah dicari-carikan ayatnya yang ternyata bisa membuat mereka menyimpang. Wallahu a'lam, ini sebagai tambahan. Jazakallah khair. Ada satu Nah, lagi. Fadal Ustaz. Al-hadithu yajurru ba'dahu ba'dan. Jadi ada lagi subhat, katanya Allah memberikan akal itu supaya kita juga bisa berkreasi dalam beribadah. Karena ibadah itu maknanya luas. Jadi Nabi hanya menyebutkan sebagian dan kita boleh menambah-nambah setelah itu. Ini subhat, naudzubillah. Naam, Allah Subhanahu wa taala berikan kita kebebasan, tapi pada hal yang tidak dibatasi. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan kita akal untuk mengembangkan masalah duniawi kita ini. Tapi untuk masalah agama Allah katakan, "Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam dinan." Al-Islam lil ahdi az-zihni, yang ma'ruf, yang tidak menerima mudhafun ilaih, karena sudah beralif lam ma'rifah. Jadi bukan Islam nakirah yang masih bisa diidafat-idafatkan lagi, yang masih bisa dinisbatkan nisbat yang lain lagi. Nah, jadi kaum muslimin kadang-kadang tidak duduk bagi mereka, oh masalah dunia boleh bid'ah, masalah akhirat tidak boleh bid'ah. Iya memang, karena masalah dunia ini sudah dibukakan pintunya seluas-luasnya oleh Nabi SAW. Antum a'lamu bi umuri dunyakum, urusan dunia kalian lebih paham. Nah, orang yang paham ini tidak akan bilang lagi mikrofon ini bid'ah, sambil ketawa pula menciptakan ya HP bid'ah dan sebagainya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah, dengan menggunakan mikrofon dalam berceramah tidak berubah isi ceramah. Dengan menggunakan HP ketika membahas masalah agama tak berubah bahasannya. Tapi kalau kau menggunakan kreasi akal dalam beragama akan merubah bentuk agama. Jadi jangan dibedakan antara fasilitas sarana dengan gaya atau agama itu sendiri, atau membuat zikir tertentu atau memahami keyakinan tertentu itu merubah agama. Tapi kalau menggunakan mikroskop untuk meneropong bintang itu tak merubah hilal. Ya, yang terlihat tetap terlihat, yang tak terlihat walaupun pakai mikroskop tak akan terlihat. Jadi antara bedanya ini bisa dilihat dengan jelas. Kalau yang tak pakai mata telanjang mungkin yang kabur-kabur matanya tidak bisa melihat dengan jelas. Ini melihat dia lebih dekat, ini tidak dekat, lebih detail, itu aja. Yang hilal tanpa mikroskop kalau dia sudah terbit terlihat. Ya, kecuali dilindungi oleh awan dan sebagainya. Tapi mikroskop pun kalau ada awan mendung juga tak terlihat. Jadi menggunakan itu bukan masalah bid'ah yang dilarang, karena ini masalah murni duniawi. Jadi yang dilarang adalah menggunakan akal untuk merubah agama kita ini. Wabillahi taufiq. Nah, Ustaz, fadal Ustaz. Yang menarik ini dari pembahasan masyarakat kita tadi, bahwa saya ingin menguatkan satu poin saja, bahwa terkadang kita subhanallah dalam urusan dunia ini kita sangat teliti kita. Tetapi untuk urusan akhirat kita ikut apa adanya saja. Contoh sajalah, Bapak siapa yang nanya tadi? Pak Suherman.